Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman kelas 11 MIPA ya. Senang sekali pada pertemuan kali ini saya berkesempatan mengisi materi ya. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem gerak pada manusia. Apa sih sistem gerak itu? Ya kan? Apa yang kalian ketahui tentang sistem gerak? Kemudian organ-organ apa saja gitu kan ya dapat membuat suatu gerakan, terus kemudian alat gerak itu dibagi menjadi apa aja gitu kan. Nah, rangka tubuh manusia memiliki kemampuan gerak secara aktif. Hal ini karena pada tubuh manusia terdapat dua alat gerak utama, yaitu tulang dan otot. Tulang-tulang menyusun rangka tubuh manusia disebut alat gerak pasif. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Kerangka manusia merupakan gabungan dari tulang-tulang yang saling bersambungan satu sama lain, yang mana satu tulang dengan tulang yang lain itu dihubungkan dengan yang namanya sendi. Nah, kemudian bagaimana mekanisme gerak pada otot dan tulang manusia? Terus kemudian manakah yang termasuk alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Oke, berikutnya. Nah, sendi dan otot merupakan dua jenis alat gerak yang membuat kita bisa menggerakkan dan memindahkan tubuh. Sistem gerak pada manusia dibedakan menjadi dua, seperti yang tadi saya singgung, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif bekerja di bawah kesadaran otak. Alat gerak aktif bisa berkontraksi dan berrelaksasi. Nah, pada tubuh manusia, contoh alat gerak aktif yang digunakan itu adalah otot. Sedangkan sistem gerak pasif terdiri atas rangka yang disusun oleh tulang-tulang menjadi satu kerangka ya, berupa kerangka manusia. Kemudian tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Sedangkan sendi termasuk ke dalam alat gerak pasif yang dapat bergerak jika dibantu oleh otot. Jadi tulang tanpa otot ya tidak bisa bergerak gitu. Kemudian kenapa si tulang ini disebut alat gerak pasif? Ya karena itu ya kan, dia tanpa otot tidak bisa bergerak gitu. Dia bisa bergerak karena ada kontraksi gitu kan. Kemudian dia menggerakkan si tulang tersebut menjadi suatu gerakan. Nah, kemudian rangka tubuh manusia. Nah, rangka merupakan serangkaian tulang-tulang yang saling berhubungan melalui persendian. Rangka memberi bentuk tubuh dan melindungi bagian tubuh yang lunak. Nah, seperti pada gambar kita lihat di sini ada tengkorak, ada tulang dada, ya kan, tulang lengan, kemudian ada tulang kaki. Ini tulang-tulang ini kemudian
menyatu dan disambungkan oleh sendi sehingga membentuk rangkaian seperti ini gitu. Ya, seperti kita lihat lengan tulang lengan dengan ini tulang lengan atas ya kan, kemudian tulang lengan bawah ini disambungkan oleh sendi yang ada di siku-siku ya kan, sama halnya seperti tulang paha dan tulang kering. Nah, dia disambungkan oleh sendi juga yang ada di lutut ya kan, kemudian tulang telapak kaki dengan tulang tulang kering ini dia sama disambungkan oleh sendi yang ada di mata kaki ya kan, dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi rangka. Sedikit tadi saya singgung di depan bahwa fungsi rangka ini salah satunya adalah memberi bentuk tubuh. Ya kan, seperti kita lihat kalau contoh nih tulang hidung kita. Kalau hidung kita pesek nih, biasanya tulang hidung kita ini agak ke dalam gitu ya. Jadi fungsi rangka ini memberi bentuk tubuh ya kan. Seperti yang kita lihat, kita bisa berdiri, lengan, terus kemudian kaki. Ini akan membentuk suatu organ tubuh gitu. Terus kemudian yang kedua adalah menyokong berdiri tegaknya tubuh. Bayangkan saja kalau kita ini tidak punya kerangka, gitu kan, seperti tulang lunak gitu ya, seperti apa ya? Jadi kita tidak bisa berdiri tegak gitu tanpa adanya rangka ini gitu. Kemudian fungsi rangka berikutnya adalah tempat melekatnya otot. Kalau teman-teman perhatikan ketika Idul Adha itu daging kurban yang dipotong itu biasanya dikupas dari tulangnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi tulang ini tempat melekatnya otot. Kemudian fungsi rangka berikutnya adalah melindungi organ-organ tubuh yang lunak. Seperti contohnya tulang dada, tulang rusuk maksud saya. Apa yang dia lindungi? Satu, jantung, terus kemudian paru-paru. Nah, bayangkan kalau paru-paru dan jantung ini tidak terlindungi oleh tulang rusuk, sangat berbahaya sekali ya kan. Kemudian berikutnya adalah melakukan fungsi gerak pasif sesuai dengan yang saya jelaskan di awal bahwa tulang ini adalah salah satu alat gerak pasif. Kemudian fungsi rangka berikutnya adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Ini terjadi pada tulang belakang, ya kan. Kemudian fungsi rangka berikutnya adalah tempat penyimpanan mineral dan lemak. Nah, berikutnya adalah macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama adalah tulang pipa. Nah, seperti kita ketahui, kenapa dia disebut tulang pipa?
Karena bentuknya seperti pipa, yaitu bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berlubang. Nah, contohnya adalah tulang paha, tulang tungkal, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tulang pipi. Kenapa sih bisa disebut tulang pipi gitu? Karena bentuknya pipi dan kemudian terdiri atas lempengan tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya berisi sumsum darah gitu. Sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, ya kan, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tulang pendek. Tulang pendek ini kenapa dia disebut tulang pendek? Karena bentuknya itu bulat dan pendek gitu. Kemudian tulang pendek ini sering disebut sebagai ruas tulang. Nah, di dalamnya berisi sumsum merah. Nah, contoh tulang pendek ini adalah tulang punggung, tulang belakang, maksud saya. Kemudian ada tulang telapak kaki, terus ruas-ruas tulang belakang, ya kan? Jadi yang bentuknya berruas seperti ini. Kemudian ada jenis tulang. Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan ini tersusun oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang menghasilkan matriks kondrion yang sifatnya lentur. Contohnya tulang hidung. Jadi tulang rawan ini, dia ini kalau saya bilang lunak ya, dia itu bisa di apa namanya? Dia itu nggak keras, tapi dia itu lunak, tapi disebut tulang gitu. Jadi ya seperti telinga ini apa namanya, ini tulang juga gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tulang sejati. Tulang sejati ini tersusun atas sel-sel tulang atau osteosit. Tulang sejati ini mengeluarkan matriks yang mengandung zat kapur dan fosfor sehingga menjadi keras dan tidak lentur. Nah, apa namanya? Tulang sejati ini yang seperti kita ketahui ini yang keras, yang bagian keras daripada si tulang ini ya. Nah, berbeda dengan tulang rawan. Kalau tulang rawan kan lunak ya. Tapi kalau tulang sejati ini dia keras seperti itu. Kemudian berikutnya adalah persendian pada sistem gerak. Nah, untuk dapat bergerak bebas antara tulang dan tulang yang lainnya dihubungkan oleh persendian. Nah, berdasarkan sifat geraknya, sendi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sinartosis, amfiartosis, sama yang berikutnya adalah diartosis. Nah, sinartosis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu sinkondrosis. Apa sih sinkondrosis ini? Jadi sinkondrosis ini kedua ujung tulang itu dihubungkan oleh tulang. Nah, bisa dibayangkan kedua ujung tulang dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya hubungan
antara ruas-ruas tulang belakang. Seperti tadi yang saya singgung, bahwa tulang belakang ini kan beruas ya kan, dia itu dihubungkan oleh tulang rawan. Nah, persendian itu dinamakan sinkrondosis ini. Gitu. Kemudian berikutnya adalah sinfibrosis. Apa sih sinfibrosis ini? Persendian sinfibrosis ini adalah kedua ujung tulang ini dihubungkan oleh jaringan tulang. Jadi contohnya seperti tulang-tulang tengkorak. Nah, dia itu dihubungkan oleh jaringan-jaringan. Kemudian yang ketiga adalah sinostosis. Sinostosis ini kedua ujung tulang dihubungkan oleh jaringan tulang. Contoh, tulang panggul. Jadi dia itu tulang yang dihubungkan oleh tulang gitu. Jadi dia dapat bergerak bebas. Kemudian amfiartosis ini merupakan hubungan antar tulang oleh jaringan kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Jadi bergeraknya dia itu tidak bebas gitu. Jadi tidak banyak gitu. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Jadi dia itu bergerak tapi tidak bebas seperti contoh tangan ini ya kan. Dia bebas, bisa sendinya itu bisa mutar kemana-mana gitu. Seperti tulang kaki, tulang telapak tangan itu apa namanya? Dia itu bisa bebas kemana-mana. Tapi untuk amfiartosis ini dia dia tidak bisa bebas gitu. Kemudian berikutnya adalah diartosis. Nah, diartosis ini hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya itu yang tidak dihubungkan oleh jaringan, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tulang yang bebas gitu. Nah, seperti yang tadi saya singgung, seperti tulang telapak tangan, tulang telapak kaki, itu dia bergeraknya bebas. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem sendi dan otot. Yang pertama adalah dislokasi. Dislokasi terjadi karena pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal karena jaringan ligamen yang sobek. Nah, biasanya dislokasi ini sering dijumpai oleh atlet atau olahragawan ya, seperti pemain bola, terus kemudian pemain basket, voli, itu sering kita jumpai seorang pemain bola itu mengalami dislokasi. Kemudian terkilir, ya seperti kita ketahui terkilir ini merupakan kondisi ketika ligamen sendi itu terganggu karena gerakan yang tiba-tiba gitu. Biasanya terkilir dapat menyebabkan rasa sakit disertai peradangan pada bagian sendi. Umumnya terkilir ini bengkak ya. Jadi kalau orang terkilir itu biasanya bengkak ya, karena kondisi ligamen ini yang terganggu. Kemudian di sini ada ankilosis. Ankilosis adalah gangguan yang terjadi karena persendian tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Nah, kemudian berikutnya adalah artritris. Ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya peradangan pada sendi. Artritris ini dibedakan menjadi 3, yaitu rheumatoid, osteoartritis, dan goutartritis. Nah, berikutnya adalah gangguan pada sistem otot. Otot juga bisa mengalami gangguan-gangguan seperti contohnya kram. Kram ini adalah kondisi ketika otot tiba-tiba berkontraksi dengan kuat dan menimbulkan rasa sakit. Penyebab kram ini biasanya karena aktivitas otot terlalu berat atau antara ion dan air di dalam tubuh tidak seimbang. Saya pernah mengalami kram ketika itu sedang olahraga, namun tidak disertai pemanasan. Jadi alangkah baiknya memang kalau kita akan beraktivitas fisik yang berat, itu disarankan untuk pemanasan terlebih dahulu. Sehingga otot-otot dalam tubuh kita ini akan panas gitu. Kemudian fungsi daripada pemanasan tersebut juga untuk menghindari kram ini. Kemudian berikutnya adalah nyeri otot. Nyeri otot ini berbeda dengan kram karena biasanya nyeri otot ini terjadi pada lanjut usia. Faktor U ya, biasanya disebabkan oleh pembengkakan jaringan yang menekan ujung saraf dan pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan aliran darah terhambat sehingga menimbulkan nyeri. Tuh. Nah, kemudian ada polio. Polio ini merupakan penyakit yang menyerang otot dan disebabkan oleh virus. Itu mengapa waktu bayi kita mendapat vaksin polio, ya kan? Kalau yang balita ini biasanya kalau ke posyandu itu sering diberi imunisasi polio gitu. Nah, tujuannya ini agar kita terhindar dari penyakit polio ini. Polio dapat menyebabkan seseorang menjadi lumpuh sehingga harus dicegah dengan imunisasi sejak kecil. Berikutnya ada tetanus. Nah, tetanus ini juga termasuk penyakit otot yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan toksin. Penyakit ini menyebabkan otot terus-menerus mengalami kontraksi. Nah, ini juga sangat berbahaya ya bagi otot manusia. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang tulang, otot, dan sendi dari saya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai sel-sel yang membentuk sistem gerak, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.